Halo pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Dan dalam situasi Idul Fitri, Suyanto.id mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini masih bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini masih bersama tamu istimewa, narasumber tetap kita, Bapak Profesor Ali Saukah, PhD. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Nah, kali ini kita akan berbagi pengetahuan dan ilmu mengenai hipotesis, data, dan pilihan statistik untuk menganalisisnya. Dan oleh karena itu jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Profesor Ali Saukah, PhD, maupun video-video terbaru dari Suyanto.id terkait dengan hipotesis, data, dan statistik ini. Dan oleh karena itu selalu ikuti kita. Dan kita sapa dulu Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Alhamdulillah baik, Pak Ali. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Alhamdulillah. Kan tidak terasa mengenai hipotesis, data. Iya. Nah, gimana Pak Ali? Kita memilih statistik sesuai dengan data yang kita miliki. Saya kira ini perlu disampaikan. Iya Pak Yanto. Ini tetap saja topik besarnya adalah hipotesis. Ya. Dan kemudian sudah sampai pada bagaimana menguji hipotesis. Ya, oke. Menguji hipotesis menggunakan statistik. Nah, untuk menggunakan statistik itu harus dipilih yang cocok berdasarkan data yang dimiliki. Tapi ini data yang dimiliki itu kaitannya dengan bagaimana data itu dikumpulkan, diukur istilahnya itu ya. Sehingga kemudian terkenal dengan istilah skala pengukuran. Data dilihat dari skala pengukuran, scales of measurement. Ya, begitu Pak Yanto. Dan ini kata pengukuran ini seringkali belum banyak dipahami betul Pak Yanto. Pengukuran apa toh sebetulnya namanya istilah pengukuran itu dalam statistik apa? Ya. Boleh saya teruskan? Ya boleh. Saya kira sebelum diteruskan pengukuran jenis apa? Pengukuran itu alatnya harus menyesuaikan dengan data yang ingin diukur kan gitu. Ya silakan Pak. Ya betul Pak Yanto. Jadi dulu pernah kita katakan bahwa setiap informasi dalam penelitian itu kan sebenarnya kita mengumpulkan data atau informasi itu selalu bisa dikonversi menjadi angka. Setiap informasi, setiap data itu sebetulnya bisa dikonversi ke dalam angka. Ya. Kalau kemudian pendekatannya kuantitatif, maka data itu harus diangkakan. Ya. Jadi pengukuran itu sebenarnya mengangkakan, ya. Mengangkakan informasi, mengubah informasi menjadi dalam bentuk angka. Nah, oleh karena itu dikenal dengan istilah-istilah ada yang perlu diketahui ya, ada 4 kelompok ya, 4 jenis data berdasarkan bagaimana mengkonversi informasi itu menjadi angka. Ya, oke. Jenis data berdasarkan skala pengukuran, nah, gitu Pak Yanto. Ya. Nah, biasanya itu definisi penjelasan tentang jenis data berdasarkan skala pengukuran itu ya kadang tidak mudah dipahami. Tapi kalau saya biasanya menjelaskannya itu bahwa pada dasarnya data itu kan mengandung berisi informasi. Nah, skala pengukuran itu akan sangat mempengaruhi berapa macam informasi yang ada dalam setiap data. Dalam setiap angka, bukan data ya, angka. Jadi angka-angka itu bisa hanya memiliki satu macam informasi. Angka itu bisa juga memiliki 2 macam informasi, 3 macam informasi,
dan bahkan bisa 4 macam informasi. Ya. Nah, kalau dari segi statistik, maka semakin banyak informasi dalam angka yang dianalisis itu semakin akurat gitu ya, semakin akurat karena banyak informasinya Pak Yanto. Nah, ini saya kira sudah banyak diketahui, hanya tinggal menyegarkan kembali. Ya. Yang pertama itu artinya yang informasinya paling terbatas itu biasa disebut dengan nominal atau kategorikal. Ya. Data nominal, data kategorikal. Ya. Yang kedua, itu datanya disebut data ordinal. Oke. Yang kedua tadi ya, yang ketiga itu interval. Ya. Dan yang keempat itu rasio. Rasio ya. Mulai dari nominal Pak Yanto. Ya. Itu kenapa dianggap sangat terbatas karena dalam data nominal itu hanya ada satu jenis informasi. Ya, betul. Nah, satu jenis informasi itu dikenal dengan beda ya. Jadi misalnya gender gitu ya, informasi tentang gender. Kita kan dalam KTP maupun mungkin nomor induk kepegawaian itu biasa tercantum di sana identitas gender itu dengan angka 1 dan angka 2. Ya. Ya. Tidak ada angka 3 Pak Yoto. Ya. Dan angka 1 itu biasanya untuk laki-laki, angka 2 itu untuk wanita, untuk perempuan. Ya, dan lagi pula Pak Ali, yang nominal itu kan hanya untuk memberi tanda ya, dan tidak punya nol mutlak, sehingga nggak bisa diperlakukan operasi matematis. Seperti misalkan saja ya untuk para pemirsa, data nominal itu contohnya nomor hotel, jadi nomor kamar hotel itu misalkan saya di kamar 25, Pak Ali di kamar 27, maka itu berarti kamarnya Pak Ali itu lebih 2 dari saya, atau tidak bisa dibagi dua-duanya. Ini data yang nominal, hanya untuk menamakan saja, ya kan, gitu kan? Ya, dalam penelitian di bidang pendidikan itu dikenal misalnya data nominal kategorika itu untuk menandai status sekolah, sekolah swasta dengan sekolah negeri misalnya, itu tidak bisa dianggap ordinal karena yang satu tidak bisa dikatakan lebih baik daripada yang lain karena ada swasta yang lebih baik daripada negeri, ada negeri yang lebih baik daripada swasta. Ya, sehingga kemudian artinya misalkan SMA negeri 1, SMA negeri 5, bukan berarti SMA negeri 5 itu 5 kali negeri 1 gitu loh maksudnya. Ya kan? Ya, itu codingnya bisa, tetapi kalau mau membedakan membandingkan misalnya bedanya itu kode untuk swasta dengan kode untuk negeri itu bisa yang satu kode dengan angka 1, yang satu angka 2 itu tidak ada masalah karena pada dasarnya angka ini hanya berisi informasi bahwa yang satu beda dengan yang lain. Perbedaannya itu tidak bisa dikatakan apakah satu lebih baik daripada yang lain. Kalau kemudian ada informasi tentang yang satu lebih baik daripada yang lain, itu baru masuk wilayah data ordinal. Nah, ordinal itu kata order itu kan kelihatan urutan begitu ya. Nah, ini yang sangat terkenal itu misalnya kalau ada perlombaan, kemudian ada yang juara 1, juara 2, juara 3. Kalau kemudian misalnya rapotan, ranking 1, ranking 2, ranking 3, itu data ordinal. Nah, jadi data ordinal itu begini, kalau ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, itu memang mengatakan yang ranking 1 lebih bagus daripada ranking 2, yang ranking 2 lebih bagus daripada ranking 3. Tetapi beda antara ranking 1 dengan ranking 2 itu tidak sama
dengan antara ranking 2 dengan ranking 3. Itu yang kemudian disebut bahwa dalam data itu berisi hanya 2 macam informasi tentang beda dan bahwa yang satu lebih baik daripada yang lain. Nah, kalau kemudian jarak ya atau beda antara satu dengan yang lain itu sama, itu yang kemudian disebut dengan data interval. Ya. Nah, dalam bidang pendidikan itu data interval itu diperoleh dari tes. Contoh yang lebih mudah adalah misalnya kalau ada tes multiple choice jumlahnya 100, yang dapat 90 itu artinya 90 item itu dianggap benar. Ya, oke. Nah, dibandingkan dengan yang dapat 91 itu bedanya 1 butir. 1 butir tes. Nah, itu jadi jarak antara 90 dengan 91, jarak antara skor 90 dengan 91 sama dengan jarak antara 25 dengan 21. Intervalnya itu sama. Kata interval itu sebenarnya beda. Kata beda ya, jarak gitu. Jadi ada yang sudah saya sebut tadi ada 3 ya, ordinal, pertama itu nominal, kedua ordinal, kemudian ketiga interval. Itu menunjukkan bahwa di dalam data nominal itu hanya 1 informasi saja, hanya bahwa 1 beda dengan yang lain. Data ordinal tidak hanya masalah beda, tetapi juga mengatakan bahwa yang satu lebih bagus daripada yang lain. Yang data interval, ya Pak Yanto. Data interval itu kan nggak punya nol mutlak. Misalkan orang mendapat nol, itu bukan berarti nggak punya pengetahuan sama sekali. Nah, betul. Ya. Betul Pak Yanto. Jadi itu dibedakan dengan data rasio gitu Pak Yanto. Ya, oke. Nah, jadi kalau data rasio itu contohnya mengenai misalnya berat ya, berat itu datanya rasio. Jadi misalnya data tentang jumlah gula gitu ya. Jumlah gula itu kalau misalnya ditimbang itu 3 kilo, itu dimanapun dia akan timbangan manapun dia tetap akan 3 kilo. Tapi kalau kemudian kemampuan membaca, katakanlah itu skornya 75, itu kalau kemudian tesnya beda, maka dia tidak akan selalu sama 75. Nah, kalau kemudian Pak Yanto tadi menyebut 0, jadi bisa saja kalau seseorang mengikuti tes membaca dapat 0, itu bukan karena dia sama sekali tidak punya kemampuan membaca. Kalau dia kemudian mengikuti tes yang lebih mudah, dia tidak akan dapat 0. Ya, oke. Tapi kalau yang rasio tadi itu kalau dia tidak punya gula sama sekali, Pak Ali, contoh yang gampang diingat itu adalah data rasio itu adalah pendapatan ya. Pendapatan itu merupakan data rasio pendapatan seseorang. Kalau memang orang nggak punya pendapatan sama sekali, maka pendapatan bisa dibilang nol. Artinya tidak punya pendapatan. Kan gitu kan Pak Ali? Ya, betul. Betul. Jadi apapun ukurannya, kalau dia tidak punya pendapatan, tetap tidak punya pendapatan gitu. Ya, dibanding dengan tadi Pak Yanto tes. Kalau tesnya terlalu sulit, dia akan dapat 0. Tapi kalau tesnya kemudian dibuat lebih mudah, dia tidak akan dapat 0. Tes tentang membaca misalnya, gitu Pak Yanto. Ya, oke. Lalu implikasinya gimana ini terhadap? Ini harus betul-betul dipahami karena itu implikasinya harus memilih statistik yang cocok. Jadi boleh saya ini sebelum diakhiri ya. Ya, 1 menit Pak Ali. Saya berikan contoh yang mudah ya. Ya. Jadi misalnya katakanlah ingin menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel. Yang biasa dikenal dengan
korelasi itu ya Pak Yanto. Ya. Ya, jadi korelasi misalnya korelasi dua variabel, korelasi antara X dengan Y, dua variabel, itu saya kira yang paling banyak dikenal adalah menggunakan statistik Pearson ya. Itu personnya itu Pearson, person product moment. Nah, ada juga yang menganggap pokoknya kalau misalnya dua variabel apapun menggunakan person product moment itu keliru. Menggunakan person product moment kalau datanya itu paling tidak interval. Ya. Kalau datanya bukan interval, tidak boleh menggunakan person product moment. Kalau datanya itu ordinal, pakai Spearman korelasi Spearman rank gitu. Spearman rank, bukan Spearman Brown, itu Spearman rank. Oh ya, Spearman rank. Spearman rank. Ya. Nah, kalau kemudian datanya itu nominal, ingin menguji hubungan antar variabel, tetapi datanya itu nominal, maka menggunakan chi-square. Oh ya, chi-square. Chi-square itu kalau ditulis kadang-kadang CHI itu bacanya bukan chi, bukan chi, tapi chi. Chi-square, kadang-kadang di simbolnya itu pakai X, tapi dalam tulisan kadang-kadang pakai CHI, itu bacanya chi. Chi-square itu digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel kalau datanya itu nominal. Jadi kalau datanya nominal pakai chi-square, kalau datanya itu ordinal pakai Spearman rank, kalau datanya itu interval pakai person product moment. Nah, kalau datanya itu rasio, itu sama dengan statistik yang menggunakan data interval. Ya, jadi ada kata-kata paling tidak interval itu artinya kalau datanya interval atau rasio, maka pakai yang katakanlah tadi kalau dua variabel tadi, hubungan antar dua variabel tadi menggunakan person product moment. Begitu Pak Yanto. Ya, terakhir Pak Ali, bertanya, mungkin dijawab besok atau sekarang, data yang mana itu, yang nominal ataupun interval itu. Tapi kalau misalnya variabel itu datanya beda gimana? Yang satunya nominal, yang satunya misalkan rasio, itu yang mana itu? Ya, kita bahas nanti ya Pak Yanto ya. Oke ya. Menarik itu ya. Ya saudara, ini kita masih akan membicarakan bagaimana data yang beda dikorelasikan dengan variabel yang ada. Terima kasih, saudara, ikuti kita selalu di suyanto.id supaya Anda selalu well informed dalam pemakaian statistik dan juga mengidentifikasi data yang Anda miliki. Terima kasih Pak Ali atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih.